warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai aplikasi diagram fasa pada bidang metalurgi, khususnya pada proses pembuatan aluminium. Untuk lebih lanjutnya, yuk simak video berikut ini. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana aluminium itu dibuat? Sumber utama aluminium yaitu bauksit. Bauksit berasal dari bebatuan yang tersusun atas aluminium oksida yang terhidrasi. Bauksit berada sangat dekat dengan permukaan tanah, sehingga proses penambangannya dilakukan secara terbuka. Misalkan ada 4 ton bauksit, kemudian dimurnikan menjadi 2 ton alumina, dan kemudian lagi dileburkan menjadi 1 ton aluminium. Hasil penambangan bauksit dimurnikan menjadi alumina menggunakan proses Bayer. Pertama, bauksit dihancurkan menjadi ukuran yang lebih kecil, contohnya dari ukuran 80 mm menjadi 10 mm. Kedua, bauksit yang dihancurkan tadi kemudian dihaluskan dengan larutan zat kimia yang dipanaskan. Ketiga, bauksit yang sudah halus dipanaskan sampai 270 derajat Celcius untuk membentuk larutan jenuh natrium aluminat. Keempat, ampas sisa larutan akan mengendap ke bawah, kemudian dicuci, lalu disaring sebelum akhirnya dibuang. Kelima, larutan yang difiltrasi tadi akan didinginkan dan diolah dengan biji kristal untuk membantu proses kristalisasi dalam pembentukan aluminium hidrat. Keenam, kristal aluminium disaring untuk dipisahkan dari larutan kaustik. Terakhir, alumina hidrat dipanaskan hingga 1100 derajat Celcius untuk menghilangkan molekul air yang masih terikat dan menghasilkan aluminium oksida atau alumina. Alumina merupakan serbuk putih yang halus dan sekarang siap dikirim untuk proses peleburan. Alumina diubah menjadi aluminium cair melalui proses Hall-Héroult. Proses ini terjadi dalam serangkaian sel reduksi. Di dalam sel reduksi terdapat bagian-bagian seperti berikut. Blok karbon bagian atas bertindak sebagai elektroda positif atau anoda dan bagian bawah sebagai elektroda negatif atau katoda. Saat listrik melewati larutan, maka akan terjadi reaksi elektrolisis dan itu memecah alumina menjadi aluminium cair dan oksigen. Oksigen mengambil karbon dari anoda saat pembentukan CO2. Aluminium cair terakumulasi ke bawah sel karena tingginya massa jenis dan kemudian dihisap ke dalam wadah. Wadah yang berisi aluminium cair kemudian dibawa ke pencetakan untuk membuat produk akhir. Beberapa pengguna masih ada yang menggunakan aluminium murni, tetapi aluminium juga bisa dipadukan dengan elemen lain seperti silikon, magnesium, dan tembaga untuk membuat sifat khusus untuk beberapa produk penerapan. Cairan aluminium dan beberapa elemen lainnya dicampurkan kemudian dipanaskan di dalam tungku pemanasan. Pencampuran ini menggunakan suatu teknologi, yaitu teknologi pengaduk elektromagnetik. Kemudian cairan aluminium dicetak dengan berbagai macam teknik yang berbeda. Pada show casting, logam cair dituangkan langsung ke dalam cetakan dan dibiarkan hingga mengeras. Produk ini dilelehkan ulang untuk diaplikasikan pada bidang elektronik dan industri aerospace. Kemudian ada juga cara lain, yaitu dengan open mold ingot casting. Ingot digunakan untuk memproduksi ban mobil, mesin mobil, dan berbagai macam suku cadang kendaraan bermotor. Dan ada pula sheet ingot casting. Sheet ingot dirol hingga datar dan diaplikasikan pada bidang pengemasan, industri otomotif, dan litografi.
Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai diagram fasa, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu diagram fasa. Diagram fasa adalah sejenis grafik yang digunakan untuk menunjukkan kondisi kesetimbangan antara fasa-fasa yang berbeda dari suatu zat yang sama. Contoh yang sederhana yaitu seperti perubahan wujud air, di mana jika air dipanaskan hingga temperatur 100 derajat Celcius, maka air akan berubah wujud menjadi gas, dan sebaliknya, jika air didinginkan hingga temperatur 0 derajat Celcius, maka air akan berubah wujud menjadi padat atau es. Berikut ini merupakan gambar dari diagram fasa AlCu atau diagram fasa paduan aluminium tembaga, di mana sumbu X menunjukkan persentase komposisi dari tembaga dan sumbu Y menunjukkan temperatur. Jika aluminium dicetak dan kemudian didinginkan dari fasa liquid, yaitu temperatur sekitar kurang lebih 660 derajat Celcius sampai temperatur kamar yaitu 25 derajat Celcius, maka akan mengalami perubahan struktur mikro atau perubahan fasa seperti yang terlihat pada gambar titik A sampai dengan titik G. Pada titik A, yaitu temperatur sekitar kurang lebih 660 derajat Celcius, aluminium dalam keadaan fasa liquid. Kemudian, temperaturnya diturunkan sampai titik B pada garis liquid, yaitu temperatur sekitar kurang lebih 650 derajat Celcius, di mana pada titik ini sudah mulai terbentuk inti-inti kristal. Pada titik C, temperatur sekitar kurang lebih 630 derajat Celcius, aluminium dalam bentuk fasa alfa plus liquid. Pada titik D, garis solidus, temperatur sekitar kurang lebih 605 derajat Celcius, liquid sudah mulai berkurang, dan mayoritas fasanya adalah alfa, atau dengan kata lain mendekati fasa solid. Pada titik E, temperatur sekitar kurang lebih 520 derajat Celcius, aluminium dalam bentuk fasa alfa, atau dengan kata lain fasa solid atau padat. Pendinginan selanjutnya pada titik F, temperatur sekitar kurang lebih 450 derajat Celcius, mulai tumbuh pengintian theta. Dan pada titik G dan seterusnya hingga temperatur kamar, mulai pertumbuhan theta dengan cepat dan aluminium dalam bentuk fasa alfa plus theta atau CuAl2.